Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus penjumlahan atau pengurangan dan rumus perkalian trigonometri. Oke, saya akan terangkan dari yang pertama rumus cos A dikali cos B. Nah, jadi kalau nanti misalkan ya, kalian mendapatkan bentuk penjumlahan atau pengurangan trigonometri, nah ini kita ubah ke bentuk perkalian. Sedangkan yang soalnya bentuk perkalian, biasanya kita ubah ke bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi di sini saya langsung saja ya menjelaskan beriringan karena mereka saling terkait penemuan rumusnya. Oke, rumus pertama cos A kali cos B. Nah, untuk menemukan rumus ini, kita harus mengingat lagi rumus jumlah dan selisih sudut. Misal, cos A tambah B. Nah, saya memiliki cos A tambah B. Itu kita ingat-ingat ya rumusnya apa ya dulu. Nah, saya pernah ngajarin kalian tips untuk menghafal rumus itu, yaitu kokonya sisi terbalik. Ya kan? Cos dikali cos, sin kali sin. Lalu tandanya tertukar. Bukan tertukar sih, berlawanan. Nah, A tambah B, nanti pas penguraiannya jadi pengurangan. Kalau yang di bawah ini cos A min B, min, itu jadi plus. Nah, rumusnya ya cos kali cos, sin dikali sin. Terus tandanya ditukar, diganti. Hmm, Nah, itu. Oke, kita lengkapi dulu. Nah, udah kita tulis nih rumusnya. Cos A tambah B ini, cos A kurang B yang ini. Nah, lalu kedua pernyataan ini kita tambah. Cos A kali cos B ditambah cos A kali cos B. Nah, kalian waktu menambah itu lihat koefisiennya. Kalau nggak ada angka itu artinya satu, ya kan? Nah, jadi satu ditambah satu berarti dua. Ada dua buah cos A dikali cos B. Nah, terus yang di belakang min sin A sin B ditambah sin A sin B. Nah, ini koefisiennya kan satu juga nih. Hutang satu dibayar satu. Nah, berarti lunas. Nah, ini habis berarti jadi nol. Oke. Nah, sehingga di ruas kiri kita punya cos A tambah B ditambah cos A min B. Nah, itu menjadi dua kali cos A kali cos B. Nah, misalkan kita mau hilangkan angka duanya ini nih. Nah, diapain? Berarti kita bagi dua, ya. Semua ruas dibagi dua. Bisa kita tulis begini, setengah, terus kurung yang besar, ya setengahnya di luar, di dalam kurung cos A plus B ditambah cos A min B. Nah, jadi ada kurung besar ya, setengahnya di luar. Nah, itu. Oke, nanti kita bikin kesimpulannya. Nah, ini kita diamkan dulu ya. Ada yang nomor satu, ada yang A. Bagian 2 rumus untuk sin A kali sin B. Nah, ini caranya mirip kayak nomor satu. Ya, kita tulis dulu rumus cos A plus B dan cos A min B. Oke, persis nih kayak di atas. Tapi nanti prosesnya bukan kita tambah. Kedua pernyataan ini akan kita kurang. Nah, cos A kali cos B dikurang cos A kali cos B. Berarti di sini yang di depan ini yang habis. Ya, jadi nol. Terus min sin A sin B dikurang sin A sin B. Nah, ini hati-hati ya kalian karena dia pengurangan. Berarti jadi min 2 sin A kali sin B. Nah, jadinya cos A plus B dikurang cos A min B sama dengan min 2 dikali sin A sin B. Nah, kalau semuanya kita bagi dengan negatif 2, ini kan koefisiennya negatif 2 ya. Nah, kita mau bagi dengan negatif 2, itu jadinya negatif setengah dikali, nah, di ruas kirinya kayak gini, cos A plus B dikurang cos A min B. Nah, jadi bagian depannya itu negatif setengah ya. Hati-hati ada tanda negatifnya. Nah, dapat sudah kita ya sin A kali sin B adalah
negatif setengah dikali cos A plus B dikurang cos A min B. Oke, kita abaikan dulu, nanti kita bikin kesimpulannya yang lebih terstruktur. Yang ketiga, rumus sin A kali cos B. Nah, ini kita gunakan rumus jumlah dan selisih sudut untuk sinus. Sin A plus B dan sin A min B. Gimana cara menghafalnya kemarin? Nah, ini cara saya mengingat ya, si koko sipit. Sin kali cos, cos dikali sin. Nah, tandanya tidak perlu diubah. Kalau di soal plus, ya tetap plus. Min, tetap min. Sin cos, cos sin. Oke, kita tambahkan nih. Kita tambahkan. Sin A cos B ditambah sin A cos B. Persis ya. Berarti ada dua buah sin A cos B. Sedangkan bagian belakang ini ya plus cos A sin B dikurang cos A sin B. Berarti ini habis jadi 0. Nah, berikutnya semua ruas ini kita bagi dua. Maka ruas kiri jadinya setengah terus dalam kurung sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, sehingga dan ruas kanannya hanya sisa sin A kali cos B. Duanya udah nggak ada, kan dibagi dua kan. Jadi dapat sudah kita rumus sin A kali cos B. Lanjut, untuk yang keempat, rumus untuk cos A kali sin B. Nah, mirip dengan nomor 3, ya kita menggunakan rumus sin A plus B dan sin A min B. Kita tulis penguraiannya, sin kali cos ditambah cos kali sin. Juga. Nah, hanya bedanya ini kita kurang. Nah, pernyataan ini kita kurang. Sin A cos B dikurang sin A cos B. Bagian depan ini yang habis. Ya, bagaimana dengan belakangnya? Cos A kali sin B dikurang. Nah, di sini negatif 1. Ya. Nah, hati-hati. 1 dikurang negatif 1. Itu kan jadinya 1 plus 1. Berarti jadi 2. 2 cos A sin B. Nah, nggak ada negatifnya ya, positif 2 cos A sin B. Nah, terus kedua ruas kita bagi dengan 2. Setengah dikali dalam kurung sin A plus B dikurang sin A min B. Nah, diperoleh rumus cos A kali sin B. Oke. Nah, sekarang kita coba ya kita tuliskan dulu ya. Apa aja sih tadi yang sudah kita dapat dari eh, rumus-rumus yang kita kerjain tadi. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, kalian lihat nanti di tahapan sebelumnya ya, yang saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita tulis ya kesimpulannya yang tadi sudah kita dapat. Nah, tapi itu masih pakai variabel A dan B ya. Cos A plus B ditambah cos A min B menjadi 2 kali cos A kali cos B. Sedangkan nomor 2 cos A plus B dikurang cos A min B sama dengan negatif 2 kali sin A kali sin B. Di nomor 3 sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 kali sin A kali cos B. Dan terakhir, sin A plus B dikurang sin A min B sama dengan 2 kali cos A kali sin B. Nah, sekarang kita mau bentuk yang lebih sederhana untuk menghafalnya ya. Nah, caranya apa? Kita ganti A plus B, nanti kita ganti variabel X, ini semua nanti ganti X, A min B-nya jadi Y. Nah, terus bagaimana nih dengan si AB yang ini? A dan B-nya aja bagaimana? Nah, kita gunakan eliminasi ya di tahapan yang ini. Nah, A plus B adalah X, sedangkan A min B adalah Y. Apabila kita tambah, maka
A tambah A menjadi 2A. Sedangkan B ditambah negatif B ini jadi 0. Ya kan? Nah, ruas kanan adalah X tambah Y. Nah, supaya dapat A saja, berarti kita apakan? Nah, duanya kita hilangkan. Ya, maka kita bagi dengan 2. Nah, jadi A itu nanti akan kita ganti menjadi X tambah Y per 2. Ya, jadi ini nanti diganti ya, si A diganti menjadi X tambah Y per 2. Nah, sedangkan kalau kita kurang, A tambah B sama dengan X, A kurang B sama dengan Y. Nah, kita kurang nih, kita coba ya. A kurang A, yes A-nya. Terus B dikurang negatif B. B dikurang negatif B. Nah, artinya kan B ditambah B. Jadinya 2B. Nah, di ruas kanan X dikurang Y. Oke, kita hilangkan lagi duanya. Kita pengen dapat B-nya saja. Berarti B itu apa? X min Y per 2. Nah, jadi nanti kita ganti ya di rumus-rumus ini. B-nya jadi X min Y per 2. Oke, kita tulis lagi ya. Apa sih jadinya rumusnya? Oke, jadi ini kita dapat rumusnya ya. Setelah kita ganti, A plus B-nya ganti menjadi X, A min B-nya jadi Y. Nah, diperoleh rumus-rumus ini. Nah, ini dia rumus bentuk penjumlahan, ya, penjumlahan atau pengurangan yang akan kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, jadi yang awalnya tambah dan kurang akan berubah jadi operasi hitung perkalian. Nah, seperti ini. Cos X tambah cos Y sama dengan 2 kali cos. Sudutnya adalah jumlah dari sudut di soal, X tambah Y, bagi 2, dikali cos selisih sudut, X min Y, bagi 2. Nah, jadi bentuk perkalian kan? Nah, padahal awalnya tadi cos ditambah cos. Begitupun untuk yang selanjutnya ya, rumus-rumusnya. Nah, itu dari yang tadi kita temukan hanya diubah pakai variabel X dan Y. Oke, jadi ini ada 4 rumus nih. Rumus bentuk penjumlahan atau pengurangan diubah ke bentuk perkalian. Oke, bagaimana nih dengan yang sebaliknya? Kalau perkalian diubah ke penjumlahan. Untuk rumus perkalian yang akan kita ubah menjadi penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini sudah kita temukan tadi sebelumnya di sini. Nah, kalian tinggal salin ya. Salin yang bagian A, ini bagian A, bagian B, C, dan D. Nah, itu. Ya, tapi dalam urutan ruas kiri sama kanannya kita tukar. Nah, oke, ini saya tuliskan ya. Cos A kali cos B. Nah, itu jadi setengah dikali cos A tambah B ditambah cos A min B. Nah, ini hati-hati setengahnya di luar tanda kurung. Oke, setengahnya di luar tanda kurung. Terus yang bagian B, sin A kali sin B. Negatif setengah cos A plus B dikurang cos A min B. Ya, ikuti proses sebelumnya ya. Ini tinggal kita simpulkan aja. C. Sin A dikali cos B. Sin kali cos. Setengah dikali sin A plus B. Ditambah sin A min B. Dan terakhir untuk cos A kali sin B. Setengah sin A plus B. Dikurang sin A min B. Nah, kalau kalian perhatikan di sini polanya ada kemiripan, ya kan? Nah, jadi setengah-setengahnya itu di depan ya, di luar tanda kurung. Nah, terus jangan lupa ada kurung lagi nih, kurung yang besar. Nah, terus di dalamnya baru trigonometri. Yang bagian depan ini sudutnya dijumlah, yang belakang sudutnya dikurang. Oke, bagaimana sih cara mudah menghafal rumus ini? Nah, kita punya 8 rumus jadinya ya. Penjumlahan atau pengurangan diubah ke perkalian. Dan rumus perkalian diubah ke penjumlahan atau pengurangan. Semuanya jadinya 8 rumus di sini.
Oke, saya akan kasih tips untuk cara mudah menghafalnya. Nah, ini saya kasih warna merah ya. Nah, lihat huruf depannya. Nah, C, ambil C. Nah, lihat ini. Kos itu C kan? C. Nah, terus kalau sin itu huruf depannya S. S. Nah, jadi kita ubah nih. Kita bikin tangga keledai. Apa jembatan keledai. Nah, jadi si C ini tadi kita lengkapi. Jadi kata cinta. Nah, cinta tambah cinta menjadi dua cinta-cintaan. Nah, kalau saya sih jadi cepet hafal rumus ini ya. Jadinya kos ditambah kos menjadi dua kali kos. Dua kos-kos. Terus yang kedua, cinta dikurang cinta. Nah, ini ada minusnya nih. Gimana nih? Ini pakai kata duh. Karena bernilai negatif kan. Duh, dua, SS. Apa SS-nya? Nah, sama-sama sakit. Gitu ya. Sama-sama sakit. Terus yang ketiga, sin tambah sin. Hurufnya S dengan S. Jadinya kita ganti menjadi kata sayang. Sayang tambah sayang menjadi dua sin kos. Dua saling cinta. Nah, terakhir yang keempat ini sayang kurang sayang. Sin kurang sin. Tangga jembatan keledainya dua cinta sebelah. Dua CS. CS kan dua cinta sebelah. Nah, ini jembatan keledai untuk memudahkan mengingat rumusnya. Tapi terserah kalian aja, mau pakai cara lain silahkan. Ini hanya tips aja ya, yang saya temukan dari siswa saya dulu. Jadi dengan cara ini akan lebih mudah menurut saya mengingat rumus-rumusnya. Nah, jadi yang penting kalian ingat polanya ya. Nah, dari penjumlahan diubah ke perkalian. Nah, yang bagian depan nanti sudutnya ditambah lalu bagi dua, yang di belakang dikurang lalu bagi dua. Nah, terus yang ini perkalian diubah ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini cara menghafalnya sama saja kayak yang tadi, cuma dalam terbalik, kalimat yang terbalik. Misalnya nih, yang A, kos-kos. Nah, kos-kos itu berarti cinta-cintaan, kan? Nah, saya tulisin ya. Ini cinta-cintaan. Datang dari mana cinta-cintaan? Dari cinta tambah cinta. Tapi setengahnya ada di depan dulu. Polanya begitu. Nah, setengahnya di depan dulu. Ya. Nah, dan seterusnya sama polanya begitu. Kalau kalian hafal yang tadi, yang di atas ini, nah nanti yang di bawah pasti ikut hafal juga. Ya, kurang lebih aja. Oke, saya akan memberikan beberapa contoh. Soal ini ada di LKPD ya, bagian lengkapilah. Nomor satu saya ambil soal A dan B, dan nomor dua nanti juga A dan B. Nah, untuk sisa soalnya bisa kalian jawab sendiri ya. Kalian berlatih sendiri. Terus nomor satu A, cos 40 dikali sin 50. Nah, kita cek ini. Cos dikali sin. Perkalian ya. Nah, perkalian. Berarti ini, nah ini sudah ada nih. Di atas ini rumusnya. Nah, itu kan cos A kali sin B. Oke, setengah, taruh depan dulu, lalu kurung besar, cinta sebelah. Ya, saya mengingatnya seperti itu, cinta sebelah itu datang dari sayang kurang sayang. Jadi sin kurang sin. Setengahnya di depan dulu, lalu sudutnya gimana? Nah, sudutnya yang depan ini ditambah 40 tambah 50 derajat, yang belakang dikurang 40 kurang 50. Nah, udah. Kalau hafal rumus gampang aja. Nah, jadinya sin 90 dikurang sin negatif 10. Nah, sin 90 bisa kita ganti satu ya, karena sudut istimewa. Terus yang ini kan bukan istimewa, negatif 10. Nah, terus karena dia tandanya negatif, bisa dikeluarkan, nanti keluar. Jadi negatif dikali negatif akan jadi positif. Ditambah sin 10 derajat. Nah, udah kayak gini aja jawabnya ya.
sin 10 kita perlu kalkulator. Ya udah, stuck begitu aja. Nomor 2, sin 75 dikali cos 15. Sin kali cos. Saling cinta. Saling cinta berarti sayang tambah sayang. Sin ditambah sin. Nah, seperti itu cara saya mudah mengingatnya ya, mengingat rumus-rumusnya. Oh, saling cinta nih. Saya lihat rumus depannya, apa huruf depan. Saling cinta. Datang dari sayang tambah sayang. Sin tambah sin jadinya. Polanya untuk sudut di depan itu jumlahkan, yang belakang dikurangkan ya, dikurangi. Setengah sin 90, ya ini jadi apa? Sin 60. Oke. Nah, karena semuanya ini sudut istimewa, bisa kita ganti sin 91, sin 60 setengah akar 3. Oke. Nah, lalu setengahnya bisa kalian sebar ya, distributifkan. Setengah ditambah setengah kali setengah seperempat akar 3. Nah, jadi deh. Jadi nomor satu ini ya, dari yang semula bentuk perkalian, kita ubah ke bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi setelah kita sederhanakan, ternyata muncul sudut istimewa. Berarti bisa kita ganti nilainya. Sehingga tidak perlu kalkulator, kita bisa mendapatkan nilainya ya. Nah, tapi untuk yang bukan istimewa, dibiarkan saja. Kalau sudutnya bukan istimewa, seperti sin 10 tadi. Terus yang nomor 2. Nah, di nomor 2, ini bentuk soalnya penjumlahan sama pengurangan nih. Nah, berarti kita ubah ke bentuk perkalian. Ya, jadi dia saling berkebalikan gitu. Yang semula kali jadi jumlah atau kurang. Kalau yang jumlah atau kurang, kita ubah ke perkalian. Nah, kita lihat cos 75 tambah cos 15. Cos tambah cos. Nah, saya ingatnya cinta tambah cinta. Menjadi 2 cinta-cintaan. Berarti 2 kali cos-cos. Bagaimana nih sudutnya? Nah, untuk sudutnya, yang di depan itu jumlah, bagi 2. Yang belakang dikurang bagi 2. Kita taruh aja sudut di soal tadi ya. Nah, kita hitung 2 cos 90 bagi 2, 45. Belakangnya ini cos 60 bagi 2, 30 derajat. Wah, ternyata istimewa semua sudutnya. Berarti bisa kita ganti. Semoga sudah hafal ya. Cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3. Bener kan? Oke, lalu kita kali nih. 2 kali setengah 1. Ini bisa kita coret. Maka setengahnya tinggal sendiri. Akar 2 dengan akar 3. Oke, bisa kita kali itu. Jadinya akar 6. Nah, maka diperoleh nilai setengah akar 6. Nah, jadi tidak perlu kalkulator, bisa terjawab ya. Nomor B. Sin 72 dikurang sin 108. Sin dikurang sin. Sayang kurang sayang. Sayang kurang sayang itu jadi 2 cinta sebelah. 2 cos sin. Nah, sudutnya 72 tambah 108 bagi 2. Yang di belakang 72 dikurang 108 bagi 2. Cos, berapa ini? 180 bagi 2, 90. Wah, yang di belakang ini negatif ya. Negatif 36 dibagi 2. Negatif 18. Wah, ini tidak istimewa. Tapi yang 90 derajat istimewa. Berarti cos 90 aja kita ganti. Cos 90 adalah 0. Yang ini nggak bisa. Nah, karena di sini jadi perkalian ya. 2 dikali 0, 0. Ya kan? 0 dikali lagi dengan sin negatif 18. Berarti hasilnya tetap 0. Nah, jadi sudah. Ya, apapun yang dikali dengan 0, berarti hasilnya 0. Oke.
Nah, untuk soal yang lain silahkan dicoba sendiri ya. Dan harapannya kalian bisa menghafalkan ke 8 rumus ini. Dari bentuk penjumlahan atau pengurangan diubah ke perkalian, terus perkalian diubah ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, tipsnya ada sudah di LKPD. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.